Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk masuk di dalam mezbah syukur hari ini. Kita mau arahkan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita mau duduk diam di dalam hadirat-Nya. Dan kita mau menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal.
Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, anak-anak-Mu Tuhan kembali mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami semua mau duduk diam di hadapan Bapa. Roh Kudus Tuhan, berikan kami hikmat pengertian, supaya kami boleh mengerti semakin dalam lagi akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang anak yang masih kecil akan selalu merasa aman. Dia akan selalu merasa nyaman ketika ia selalu bersama dengan bapaknya. Karena ia berpikir bapaknya pasti menjaga dia, melindungi dia, bahkan akan membela dia di dalam keadaan tertentu, ya. Jadi ketika bersama dengan bapaknya, anak tersebut akan begitu merasa bahagia. Dia merasa bangga ada bersama dengan bapaknya, didampingi oleh bapaknya. Nah, tetapi seiring dengan perjalanan waktu, tentu bapak juga yang mengasihi anak pasti mendidik anaknya, ya. Bahkan terkadang dalam didikan itu ada hajaran. Kalau bapak melihat anaknya bertindak salah dan bapak mau anak ini berubah menjadi anak yang baik, dihajar anak itu, ya, supaya dia menjadi anak yang baik, anak yang taat, bahkan anak yang berbakti dan bisa menjadi anak kebanggaan orang tuanya. Nah, di sini kita bisa mengerti bahwa ketika berjalan bersama dengan Bapa, ketika Bapa melihat bahwa anaknya bersalah, dia pasti menghajar anaknya. Ini artinya dia mau mendidik anaknya untuk lebih baik lagi, menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana kalau cara hidup ini diaplikasikan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saudaraku, sebagai orang percaya sesungguhnya kita harus menyadari bahwa dalam setiap detik waktu hidup yang kita jalani saat ini, Bapa di sorga pun ada selalu bersama-sama dengan kita. Bapa tidak pernah meninggalkan kita walaupun hanya satu detik, ya. Sebab Dia adalah Bapa yang maha hadir dimanapun kita berada. Di situ Bapa ada bersama-sama dengan kita. Nah, kalau kita tahu bahwa Bapa di sorga ada selalu bersama-sama dengan kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita sampai detik ini, itu artinya kita juga harus tahu bahwa yang Bapa kehendaki dari hidup kita, kita harus turuti itu. Persoalannya adalah selama ini kita sudah terlanjur dididik salah oleh dunia ini, sehingga untuk hidup di dalam penurutan kehendak Allah itu tidak mudah, saudaraku. Kita sudah terlanjur dicemari oleh cara hidup dunia, dan kita tahu bahwa cara hidup dunia itu, ya, tidak sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Pertanyaannya sekarang, yang Bapa kehendaki dari kehidupan kita itu apa? Sebenarnya kita harus mengerti bahwa Bapa di sorga mau mendidik kita supaya kita bisa menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa. Pribadi yang sama seperti pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6 itu firman Tuhan katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara perhatikan itu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus hidup. Saudaraku, Tuhan Yesus ketika hidup di dunia ini, Tuhan Yesus sama sekali tidak lagi mengingini kesenangan dunia ini. Apapun itu, satu-satunya keinginan yang ada di dalam hidup Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa. Itulah kenapa Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudaraku, pertanyaannya sekarang adalah sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah, sebagai orang Kristen, sudahkah kita hidup sama seperti Kristus hidup? Sudahkah kita hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga dan menyelesaikan pekerjaannya?
Kalau kita berkata belum, terus pertanyaannya sekarang sampai kapan baru saudara mau melakukan kehendak Bapa? Ingat saudaraku, berjalan bersama dengan Bapa di sorga berarti Bapa akan mengajar kita, bahkan menghajar kita dengan berbagai masalah hidup yang Dia izinkan, ya. Masalah hidup yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi itu semua kita harus lihat sebagai didikan Tuhan, hajaran Tuhan kepada kita supaya kita bisa terus berubah menjadi pribadi seperti yang Bapa di sorga kehendaki. Ya, Ibrani 12 kalau kita baca mulai ayat yang ke-6, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lihat itu. Jadi karena kasih Bapa kita harus dihajar, kita harus dididik supaya kita terlepas dari ikatan cara hidup dunia yang salah. Lalu pada ayat yang ke-7 dikatakan jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Nah saudara, dalam pengiringan kita akan Tuhan pasti ada ganjaran yang kita terima. Itu pasti. Sebab kalau kita hidup nyaman-nyaman saja, ya, ini pasti ada yang tidak beres. Hidup bersama dengan Bapa, berjalan bersama dengan Bapa, pasti kita dididik, ya, dididik supaya menjadi anak yang berkenan. Kalau kita baca terus Ibrani 12 ini ayat yang ke-8 dan seterusnya, dikatakan tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang ini kalau dilihat dari bahasa aslinya itu sama dengan anak-anak yang tidak diakui, anak-anak yang tidak sah, ya. Ayat 9 selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Jadi tidak ada pilihan. Sebagai orang percaya kita harus hidup penuh dalam penurutan kehendak Allah. Kita harus hidup di dalam ketaatan sama seperti Kristus taat, kita juga harus taat kepada Bapa di sorga. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia, maksudnya Allah Bapa di sorga, menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi saudaraku, kita dididik oleh Tuhan, ya. Maksud dari didikan Tuhan itu supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Allah atau mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Itulah kenapa firman Tuhan katakan apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tujuan dari didikan Bapa itu seperti itu, supaya kita menjadi kudus sama seperti dengan Allah Bapa di sorga yang adalah kudus. Kita harus kudus. Nah saudaraku, kalau kita baca terus Ibrani 12 ayat 11, ya, dikatakan memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Perhatikan itu. Jadi ganjaran itu memang menyakitkan. Lalu kemudian dilanjutkan, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi maksud dari ganjaran itu supaya kita bisa dibenarkan di dalam Dia. Itulah kenapa kalau kita baca ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau sebagai orang percaya kita tidak mau menjaga hati, pikiran kita, cara hidup kita, sikap hidup kita, ya, perkataan, perbuatan kita, semua tingkah laku kita supaya tetap ada dalam kesucian kekudusan Allah, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak berkenan di hadapan Bapa di sorga. Jadi tujuan daripada Bapa selalu bersama-sama dengan kita supaya kita diubah, kita dididik menjadi anak Bapa yang berkenan. Jika tidak, kita tidak bisa diterima dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku.
Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau firman-Mu mengajarkan kami bahwa setiap saat kami harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Di sepanjang sisa umur hidup kami selama kami masih ada di dunia ini, kami mau berjuang untuk mengikuti jejak yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Kami mau hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang hidup hanya untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan, mampukan kami supaya di sepanjang hari-hari hidup kami, apapun yang kami lakukan, semua itu seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Kami hidup menyukakan, menyenangkan hati Bapa di sorga, supaya apapun yang kami perbuat memuliakan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan saat ini. Dan kami percaya ketika kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga, Engkau Bapa yang akan menurunkan tangan dan memberkati setiap kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Segala berkat daripada Allah Bapa di sorga kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, selamat menjalankan aktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam Mesbah Syukur besok hari. Shalom.